good morning anak-anak teacher X level. How are you today? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali hari ini di pembelajaran tematik kita di tema organ gerak hewan dan manusia, subtema ketiga pembelajaran 5 dan 6. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan awali pembelajaran kita dengan doa. Baiklah anak-anak teacher, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hari ini Tuhan, kami hendak belajar tematik. Tuhan kiranya menuntun kami, memberkati kami supaya kami dapat memahami pembelajaran yang sudah disajikan teacher kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Nah, anak-anak teacher, hari ini kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Lalu yang kedua, anak-anak teacher bisa membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Nah, yang ketiga yaitu anak-anak teacher mampu membuat gambar cerita. Anak-anak, pernah tidak kamu merasa sakit atau nyeri setelah berolahraga? Nah, menurut kamu, mengapa rasa sakit pada organ gerak dapat terjadi? Ya, hari ini kita akan mempelajarinya ya anak-anak teacher ya. Nah, orang yang tadinya tidak terbiasa berolahraga, lalu tiba-tiba tubuhnya dipaksa berolahraga, sering sekali akan merasakan nyeri otot setelahnya. Nyeri otot setelah berolahraga disebabkan otot tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, kamu dapat melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Perhatikan macam-macam gerak pemanasan pada buku kamu gambar halaman 100 ya. Nah, kamu dapat melakukannya 10 kali setiap gerakannya. Namun, kamu harus berhati-hati dalam melakukan gerakan pemanasan. Tidak boleh sembarangan ya. Setiap gerakan harus dilakukan dengan perlahan-lahan. Ada beberapa macam kelainan atau gangguan pada otot manusia. Anak-anak teacher bisa melihat bukunya halaman 101. Yang pertama itu adalah tetanus. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terdapat luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Penyakit tetanus dapat dicegah dengan melakukan vaksin DPT. Biasanya orang tua akan membawa anaknya ketika berumur balita ke posyandu atau ke klinik untuk mendapatkan vaksin DPT. Selain melakukan vaksin DPT, selalu jaga kebersihan luka dengan cara menutup luka dengan perban supaya bakteri tidak masuk dan dapat menyebabkan infeksi. Gangguan otot yang kedua yaitu kram otot. Kram otot terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Kram dapat berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit dan sering kali terjadi pada kaki. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram adalah mengompres bagian yang kram dengan air hangat dan melakukan pemijatan. Lalu gangguan otot selanjutnya ini sering sekali terjadi pada anak-anak teacher ketika berlari. Ya, yaitu kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah, sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi meregang atau sobek. Cara menangani kaki yang terkilir yaitu dengan
mengistirahatkan pergelangan kaki atau tidak melakukan apa-apa ya. Cukup istirahatkan pergelangan kaki yang cedera dan mengompresnya dengan air es. Karena kalau kamu terlalu banyak bergerak ketika kamu sudah mengalami terkilir, maka kaki kamu akan dapat bengkak ya di bagian yang terkilir tersebut. Dikarenakan aliran darahnya berhenti, jadi kakinya dapat membengkak. Gangguan otot selanjutnya yaitu polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi dan anak-anak sejak dini. Selain memberikan vaksin atau imunisasi polio, polio juga dapat dicegah dengan selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Rasa nyeri pada organ gerak pasti pernah menimpa siapapun ya. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan tanaman obat-obatan yang dapat kita gunakan untuk mengobati rasa sakit tersebut. Nah, anak-anak teacher bisa melihat gambar yang teacher sajikan ini ya, yaitu bisa kunyit, bisa jahe, ya. Ada banyak sekali tanaman di sekitar kita ya. Berbagai cara dilakukan banyak orang supaya tubuh tetap sehat dan bugar. Pada buku teks kamu halaman 106, kamu akan mendapatkan pengetahuan mengenai acara Sungai Liat Triathlon ya. Kita akan membacakan paragraf pertamanya ya, didengarkan. Acara olahraga bertaraf internasional Sungai Liat Triathlon kembali digelar pada 22 April 2017. Acara yang diselenggarakan di kota Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung tersebut rutin diadakan setiap tahun mulai 2012. Sungai Liat Triathlon diadakan untuk memeriahkan ulang tahun kota Sungai Liat. Teacher mau mengingatkan kembali bagaimana cara mengambil ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, pertama, anak-anak teacher harus menentukan kalimat utamanya dulu. Di kalimat utama dari paragraf yang sudah teacher baca yaitu acara olahraga bertaraf internasional Sungai Liat Triathlon kembali digelar pada 22 April 2017. Jadi ini adalah kalimat utamanya. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, baru kita dapat menentukan ide pokoknya. Ingat, ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jadi apa inti dari pembicaraan yang terdapat pada kalimat utama? Ayo anak-anak teacher, coba disebutkan. Ya, betul sekali. Acara Sungai Liat Triathlon. Lalu kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan atau kalimat yang mendukung kalimat utama. Jadi kalimat penjelas dari paragraf tersebut adalah yang pertama, acara yang diselenggarakan di kota Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung tersebut rutin diadakan setiap tahun mulai 2012. Nah, kalimat penjelas yang kedua, Sungai Liat Triathlon diadakan untuk memeriahkan ulang tahun kota Sungai Liat. Lalu, jika kita ingin mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, berarti anak-anak teacher harus memulai dengan kalimat utama. Nah, ide pokoknya dikembangkan dulu menjadi sebuah kalimat utama. Lalu kalau sudah dapat kalimat utama, anak-anak teacher menentukan atau memilih atau membuat kalimat penjelas ya. Jadi kalimat penjelas ini ingat ya, bahwasannya menjelaskan daripada kalimat utama ya.
Sebagai contoh, jika sudah ditentukan nih ide pokoknya ya, menyebutkan manfaat tanaman obat. Lalu kita bisa membuat kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya, tanaman obat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya sebagai obat untuk mengatasi nyeri otot, menghentikan peradangan pada otot, dan masih banyak lagi. Kemudian kita bisa membuat beberapa kalimat penjelasnya untuk mendukung kalimat utama tadi ya. Jadi kalimat penjelas yang bisa kita buatkan yang pertama, untuk mengatasi nyeri pada otot kita dapat menggunakan kunyit. Nah, yang kedua, jahe banyak mengandung kurkumin. Lalu yang ketiga, senyawa kurkumin dapat meringankan nyeri dan meredakan peradangan otot. Lalu yang keempat, selain itu, senyawa kurkumin juga dapat bermanfaat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya kita membuatkan paragraf dengan penggabungan kalimat utama dan kalimat penjelasannya. Jadi paragrafnya dapat kita buat demikian. Tanaman obat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, di antaranya sebagai obat untuk mengatasi nyeri otot, menghentikan peradangan pada otot, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi nyeri pada otot, kita dapat menggunakan kunyit, sebab kunyit banyak mengandung kurkumin. Senyawa kurkumin dapat meringankan nyeri dan meredakan peradangan otot. Selain itu, senyawa kurkumin juga bermanfaat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, anak-anak teacher, semua sudah paham kan bagaimana cara membuat sebuah paragraf dari ide pokok yang sudah ditentukan. Kemarin anak-anak teacher sudah belajar fungsi otot ya. Nah, salah satu cara menarik untuk menjelaskan fungsi otot adalah dengan media gambar cerita. Gambar cerita atau ilustrasi memang sangat beragam jenisnya. Contoh gambar ilustrasi yang banyak digemari anak-anak adalah komik. Kenapa? Karena komik ini banyak berisikan hal-hal yang lucu dan mengundang tawa. Komik ada 3 jenis ya. Yang pertama, komik strip. Nah, dalam komik strip tersedia hanya beberapa kotak gambar komik, namun tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Karena terbatasnya panel atau kotak gambar, maka gagasan disampaikan juga tidak dapat terlalu banyak. Jadi lebih disingkat ya, atau bisa saja hanya menggunakan satu gagasan saja. Jenis komik yang kedua yaitu komik dalam bentuk buku. Komik yang dikemas dalam bentuk ini menampilkan sebuah cerita yang utuh. Kita dapat menemukan bahwa komik dalam buku ini biasanya memiliki banyak seri. Namun, ada pula buku komik yang tidak memiliki seri dan menampilkan cerita yang tidak saling berkaitan antara satu buku komik dengan buku komik berikutnya. Lalu jenis komik yang ketiga yaitu komik berbentuk humor dan petualangan. Arti kata humor artinya mengandung kelucuan. Nah, komik humor yaitu komik yang terdapat humor atau hal-hal yang dianggap lucu oleh penulisnya ya. Kelucuan tersebut ditampilkan dalam bentuk kata atau kalimat-kalimatnya. Demikian pula dari sisi gambarnya yang menampilkan gambar dengan proporsi yang aneh. Nah, anak-anak teacher sudah mengetahui kan ada 3 jenis komik? Ya, sebelum anak-anak teacher membuat sebuah komik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu anak-anak teacher harus menentukan temanya. Ya, jadi temanya apa yang mau digambarkan dalam sebuah komik tersebut. Oke, anak-anak teacher. Untuk tugas anak teacher, ya, anak teacher
membuat proyek kita, yaitu menggambar rangka manusia dan ikan. Anak-anak teacher bisa melakukannya di buku tulis tematik ya, yang bagian khusus untuk menggambar. Jangan bagian sisi depan dia untuk menulis, nah bagian belakang untuk menggambar. Demikian ya. Jadi lembar pertama anak-anak teacher bisa menggambarkan rangka manusia seperti pada halaman 47 ya. Lengkap ya nak ya. Lalu anak-anak teacher juga di lembar berikutnya di bagian untuk menggambarkan rangka ikan. Oke. Nah, kamu membuat dengan baik ya, dengan bagus. Kalau kamu bisa mewarnainya, kamu warnai lebih bagus lagi. Setelah selesai, anak-anak teacher bisa mengirimkan ke main teachernya masing-masing ya. Kemudian pengerjaannya hanya berlangsung selama 2 hari. Jadi hari ini dan besok ya harus diselesaikan lalu kirimkan ya nak ya. Baiklah anak-anak teacher, untuk selanjutnya kita akhirilah pertemuan tematik kita dengan doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih sayang yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran tematik kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dan hendak melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Bye-bye, God bless you. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak teacher dan tetap semangat.